Baik, selamat malam Mas Hari Koko. Halo. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas Taufik dan Mas Febri. Mas Hari itu yang di Salatiga bukan ya? Yang di Tuntang, Mas. Oh iya, yes, Tuntang. Tuntang tuh bukan Salatiga ya? Masih Kabupaten Semarang ya. Oke. Mas Hari, ini ceritanya menarik Mas ya. Lokasinya di mana tuh namanya? Rancaekek. Di mana? Kabupaten Bandung, Mas. Rancaekek, Kabupaten Bandung. Oke. Cerita lengkapnya silahkan boleh dimulai. Jadi kejadiannya itu sekitar tahun 2010-an. Kita bekerja di Bandung. Untuk kejadiannya itu di kontrakan kita, Mas ya. Jadi kita bersembilan kontrak di situ. Udah berjalan 1 tahunan lah. Itu nggak terjadi apa-apa, Mas. Nah, waktu itu kita rencananya mau ngeprank itu, Mas, ngerjainin salah satu temenku karena sering pulang malam gitu, nggak jelas itu pulang-pulang padahal besok udah harus kerja gitu, Mas. Nah, kita nyusun rencana nih sama teman-teman nih, ngeprank jadi pocong. Nah, yang kebetulan jadi pocongnya itu aku, Mas. Jam habis maghrib itu, Mas, kita melaksanakan itu, Mas ya. Aku didandanin sama teman-teman jadi pocong. Untuk lokasinya itu di belakang kamar, tepatnya di kamar mandi, Mas. Kamar mandinya itu nggak terlalu besar, Mas, sekitar 3 meter persegi. Dalamnya itu pakai sumur tua itu, Mas, sumur timba itu. Nah, pas temanku udah mau pulang itu, aku siap-siap di depan bibir sumur itu. Temanku masuk, mau mandi kan. Masuk, buka pintu. Dia udah berdiri di depan aku. Udah berdiri itu hampir selama 3 menitan. Dengan tatapan mata itu menatapku, Mas. Padahal jarak kita itu 0,5 meter kali, Mas. Deket itu, Mas. Aku heran, loh ini kok nggak melihat aku gitu loh, Mas. Terus aku yang takut sendiri, Mas. 3 menit pandangan menatap aku, tapi dia cuek gitu, kayak nggak melihat apa-apa gitu. Terus aku teriak, Mas. Jadi aku yang ngeprank itu malah aku yang ketakutan sendiri. Terus akhirnya dia sadar, wah langsung ngeluarin nabrak-nabrak pintu gitu sambil teriak-teriak, Mas. Wah, aku ikut lari. Ya untungnya aku nggak ditendang sama dia, kan bisa nyemplung ke sumur tua itu, Mas. Jadi kamar mandinya itu kita kalau mau mandi itu pakai sumur, Mas, nimba dulu gitu. Nah, habis itu kan langsung dia marah, tanyain, lu ora-ora kowe. Ora-ora aku. Nah, malam berikutnya, Mas, mulai diteror. Tiap malam itu dikontrakan, kan ada 3 kamar tuh. Tiap malam diketok ini, pintunya diketok. Kita semua ngecek, nggak ada apa-apa, Mas. Malam berikutnya temenku waktu itu beli HP baru. Dia selfie, Mas. Dan di samping dia itu ada penampakan kaki besar, banyak bulunya itu, Mas. Dan ruas jarinya itu banyak. Di malam berikutnya lagi ada gangguan lagi, Mas. Yang satu kamar itu kan ditempati 3 orang. Jadi kita bersembilan, tapi pas yang di 3 orang itu, yang 2 udah tidur dulu. Yang 1 udah tidur duluan, yang 2 masih terjaga itu, Mas. Kan suasana kan mencekam tuh, Mas, waktu habis ngeprang-prang pocong itu. Nah, yang 1 udah tidur itu, dia itu badannya diangkat, Mas, hampir setengah melayang gitu, Mas. Yang 2 kan melihat tuh, langsung teriak, Mas, tengah malam, Mas. Kita semua terbangun, Mas, udah mulai, wah nggak bisa ini kalau gini terus nih.
besoknya cerita ke ibu kos, kronologinya gini ibu, kita main kerja ini si Dani ini dengan pocong ini, kita dimarahin semua itu mas. Dan akhirnya ibu kos selamatan, mengadakan selamatan. Habis itu udah nggak ada apa-apa lagi mas. Nah yang jadi pertanyaan gue loh mas, kok bisa ya mas ya 3 menitan lebih itu menatap aku hanya dengan jarak setengah meter mungkin mas, depan gitu mas, kok nggak bisa melihat mas. Karena ada yang bilang kan, pernah cerita ke orang itu, katanya aku udah masuk ke dimensi lain itu mas. Mungkin itu mas ceritanya mas. Oke, Mas Hari ya, Mas Koko. Iya. Mas, pertanyaan saya, kondisi kontrakan seperti apa sih mas? Itu kan di kabupatennya itu mas, jadi masih kampung banget itu loh mas. Bangunannya itu separuh bawah itu masih udah tembok, tapi separuh atas itu ada yang pakai kayu papan, ada yang masih kayu tirai bambu gitu loh kan, nyaman gitu. Oke, berarti poinnya adalah temen malah nggak lihat mas ya, pada waktu itu sudah. Nah itu yang jadi pertanyaan. Tapi malah nggak lihat, jadi ketakutan sendiri karena kenapa nggak lihat. Terus habis itu kelanjutannya adalah ada banyak gangguan setelah keisengan itu. Iya betul mas. Mas Febri silahkan. Ya. Ini kemungkinan besar energi yang mengganggu berarti dari sumur dong atau gimana? Mas Febri gimana? Ya. Selamat malam Mas Koko ya. Ya. Hari atau Koko? Iya Mas Koko bisa. Panggilnya apa ini? Koko enggak apa-apa Mas. Koko aja mas. Ya, selamat malam Mas Koko. Ya, kalau yang saya lihat dari cerita Mas Koko ini ya, saya tangkap di rumah tersebut, di sekitaran rumah tersebut itu memang sebenarnya tempatnya itu tempat yang wingit ya, tempat angker gitu mas. Ini kalau yang saya lihat ya, sebenarnya memang tempat angker. Terus nggak tahu entah itu yang pemilik rumah atau pemilik tanahnya itu kayak minta dulunya kayak minta tolong kepada orang yang pintar, terus kayak disyaratin gitu mas, buat menetralkan sosok-sosok yang ada di situ gitu supaya nggak ganggu gitu. Ya. Terus awal mulanya seperti itu, dan secara nggak langsung perbuatan yang dilakukan sama Mas Koko ini kayak memancing mereka untuk timbul lagi gitu loh mas. Oke. Walaupun kita nggak tahu ya, walaupun kita istilahnya hanya iseng seperti itu gitu ya. Itu tetapi secara tidak langsung kalau yang saya tangkap itu kayak memancing sosok-sosok yang ada di situ itu untuk berinteraksi lagi kepada manusia gitu. Oke. Terus kenapa temannya nggak bisa lihat Mas Hari? Kalau masalah itu yang saya lihat pada waktu Mas Koko ini ada di tempat tujuan yang buat nakut-nakutin tadi, sebenarnya di depan Mas Koko ini ada sosok yang memang berdiri gitu. Jadi posisi Mas Koko itu dibelakangi oleh sosok apa maksudnya? Kalau yang saya lihat itu sosok gendruwo ini mas. Ya. Berarti. Nah itu mas, kalau temanku yang diangkat hampir melayang itu mas, ya, emang bisa gitu mas ya? Itu juga ulah dari gendruwo ini mas.
Itu. Ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari segi apa ya, kemampuannya ya, kemampuan sosok ini itu sudah cukup besar ya. Sudah cukup besar, sosoknya pun sudah apa ya, istilahnya kalau di lokasi itu dia adalah penguasanya lokasi itu gitu Mas. Oke. Tapi sebenarnya energinya dia udah diredam ya sebenarnya. Udah kayak dinetralkan gitu Mas. Cuman karena kepancing dengan ya, guyonannya teman-teman jadi muncul lagi. Iya. Gitu ya. Oke. Mas, memang sebenarnya kalau kita apa ya, kayak menakut-nakutin seperti itu ya Mas ya. Itu memang secara tidak langsung itu kayak memancing mereka gitu. Walaupun secara awamnya kita nggak tahu ya, pikiran kita kan pasti hanya cuma iseng gitu doang ya. Yep. Tapi secara tidak langsung itu kayak memicu mereka gitu Mas. Apalagi pocong-pocongan. Iya. Ya. Karena menurut saya cukup sensitif sih sosok astral yang satu itu ya, pocong-pocongan nih kalau Timolda. Karena mungkin kalau misal ini pengalaman ya yang pernah terjadi juga dulu zaman kuliah. Kalau misal guyonan atau nakut-nakutin atau apa, itu disuruh menghindari untuk menjadi pocong-pocongan. Karena berisiko untuk dirasukin gitu ya Mas Febri. Yeah. Beda kalau misal kayak nakut-nakutin cuman kayak bikin muka seram ya kan, tapi nggak reverse to makhluk astral tertentu yang kita kenal gitu loh Timolda ya. Kayak misal dandan serem tapi pocong enggak, genderuwo juga enggak gitu loh, kuntilanak juga enggak gitu kan. Bisa kan kita kan mengkreasikan gitu-gitu kan. Tapi kalau yang pocong ini memang cukup itu dulu niat banget loh Mas, sampai hidung itu sampai dimasukin kapas gitu Mas. Wah gila, nggak mau diulangin lagi Mas. Iya. Tapi ada sisi lucunya sih. Tanpa berpikir panjang tuh. Cerita ini ada sisi lucunya. Artinya kalau yang kita takut-takutin itu sampai lihat gitu loh. Iya, ada sisi lucunya. Lah lucunya di sini adalah dia pura-pura jadi pocong ketutupan sama genderuwo. Iya. Yang nakutin malah takut sendiri. Takut sendiri ya. Jadi pada waktu itu posisi Mas Koko ini ada di belakang satu sosok gitu. Jadi bukan masuk ke dimensi mereka, bukan ya Mas ya, kalau yang saya tahu ya. Gitu. Kalau yang saya tahu bukan seperti itu. Tapi kayak istilahnya apa ya? Alasan nutupi gitu Mas. Ya, secara entah disengaja atau enggak. Jadi sosok ini itu menutupi Mas Koko gitu. Yap. Oke, sudah terjawab ya Mas Koko. Iya Mas, sudah lega Mas. Thank you sudah gabung di Nightmare on the Air ya. Cerita tahun 2010 itu berapa ya? 14 tahun lalu ya? Lah. Pengalaman 14 tahun penasaran lalu. Dari dulu Mas. Gimana? Udah penasaran dari sejak lama Mas. Iya. Ya di-share ke teman-teman kontrakan ya. Sudah ketemu jawabannya setelah 14 tahun. Siap. Ya udah rekod pesan suara Mas. Oke, luar biasa. Thank you ya Mas. Selamat malam.